wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan kajian maghrib Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat karunia yang tiada henti-hentinya Allah curahkan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan selalu kita manfaatkan kesempatan yang paling baik itu untuk beriman dan bertakwa sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada season yang kedua, masih pada kajian bersalaman selesai sholat berjamaah. Yang etape kedua yaitu masalah zikir atau ketentuan apa yang dilakukan oleh imam usai menunaikan sholat berjamaah. Jamaah sekalian, banyak riwayat dalam riwayat Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas itu mengatakan, saya baru tahu kalau sholat berjamaah itu selesai ketika saya mendengar zikir Nabi bersama sahabat. Itu riwayatnya riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah itu, pertanda sholat usai itu mereka atau Abdullah bin Abbas mendengar zikir Rasulullah itu raf'as shaut bizikri hina yansharifus shalah. Jadi zikirnya itu zikir jahar. Itu. Ini fakta dalil hadis. Hadisnya sahih. Adapun kemudian terdapat ulama yang menafsirkan kedudukan dalil tersebut. Itu nanti masalah yang kedua. Tapi ditemukan bahwa ada dalil yang sahih tentang keberadaan zikir selesai sholat dengan zikir jahar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebenarnya kita maklum kalau di hari raya, karena itu pun hadisnya di riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW zikir dengan jahar itu usai menunaikan sholat bitakbir, dengan takbir. Yang kalau di hari raya kita mengenal dengan takbiran. Jadi hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, usai sholat berjamaah biasanya menyempatkan dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun ada dua model. Ada yang dua kali Allahu Akbarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 3 kali. Itu kedua riwayatnya itu ada. Itu. Ada dua-duanya. Nah, tergantung nanti bagaimana kesepakatan, kalau ada istilah kesepakatan. Tapi umumnya takbir itu dengan menggunakan 3 kali. Mungkin dikaitkan dengan Allahul witr yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil, kira-kira mungkin begitu, digabung dengan dalil yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita bahas bahwa selesai sholat itu kata Rasulullah jangan mendahului aku. Jadi kalau sholat
berjamaah selesai, maka posisi imam itu masih berada di tempat duduknya. Jadi kalau malam-malam kita banyak kajian, jadi selesai sholat, paling tidak ada zikir singkat. Sebagai pertanda setelah zikir singkat itu ada gerakan imam berubah posisi, juga menjadi pertanda bebasnya gerakan makmum untuk berubah. Kemarin kita jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila usai salat, jadi apabila selesai menunaikan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Itu dalil umum. Surat An-Nisa ayat 103, itu dalil umum. Artinya ketika selesai sholat itu yang dilakukan apa? Bukan berpindah, bukan bergeser, bukan bersalaman, tapi berzikir. Itu, berzikir. Nanti kita akan ketemu bahwa Nabi itu minimal, dalam hadis yang lain dikatakan Nabi tidak duduk terlalu lama di tempat duduknya selesai sholat, kecuali menyelesaikan beberapa rangkaian zikir yang singkat. Insya Allah kemarin kalau belum atau sudah, yaitu minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu, baru selesai zikir itu. Jadi mengucapkan zikir itu posisinya masih duduk tasyahud akhir. Itu belum berubah. Oleh karena itu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hendaklah bersabar pada posisi duduk tasyahud akhir itu. Bersabar. Dan orang yang bersabar masih duduk sejenak itu mendapatkan doa dari malaikat. Dalam riwayat Muslim dikatakan, innal abda yajlisu fi musallahu. Jadi apabila seorang hamba masih duduk di tempat salatnya, salat alaihimul malaikah, maka malaikat Allah bersalawat untuknya. Maka malaikat Allah akan berdoa untuknya dengan ungkapan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang yang masih sabar duduk di tempat duduknya, warhamhu, ya Allah rahmati dia orang yang masih berada di tempat duduknya. Itu. Jadi sejenak. Tetapi kemudian dalam hadis ini dikatakan Nabi ketika selesai salat, ya, falamma qada shalah asbala alaina biwajhi. Nabi selesai salat itu menghadapkan kepada kami wajahnya. Jadi selesai salat Nabi menghadapkan kepada kami wajahnya. Seolah-olah ungkapan ini langsung. Assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi langsung menghadapkan wajahnya ke makmum, seolah-olah. Padahal kalau kita kaji beberapa dalil yang sebelumnya, kemarin sebulan yang lalu, bahwa duduk sejenak, kemudian baru Nabi menghadap kepada jamaah. Dan Nabi mengatakan, ayuhan nas, hai manusia, inni imamakum, sesungguhnya aku ini adalah imam kamu, imam bagi kalian semua. Fala tasbikuni birruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insyirab. Kata Rasulullah, jangan kalian mendahului aku ketika mau ruku, jangan mendahului aku ketika sujud, jangan mendahului aku ketika berdiri, jangan mendahului aku ketika menyelesaikan salat dan berpindah dari tempat salat. Itu. Jadi jangan mendahului aku. Jadi mendahului Nabi atau mendahului imam itu bisa dalam tiga hal. Pertama, mendahului itu memang imamnya belum ruku, makmumnya ruku duluan. Imamnya belum duduk, makmumnya sudah duduk duluan ketika dari sujud. Atau bisa jadi membarengi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu termasuk kategori mendahului. Atau telat banget. Allahu Akbar, imamnya sujud, makmumnya masih duduk. Atau sebaliknya, ketika sujud, sama-sama sujudnya, imam Allahu Akbar duduk, makmumnya masih sujud lama. Ini gak boleh dilakukan.
Itu walaupun kita, waduh lagi enak-enaknya berdoa nih, imamnya sudah duduk, diteruskan saja doa, tidak boleh. Itu bisa membatalkan sholatnya sendiri. Yang penting kalau imamnya sudah Allahu Akbar duduk, maka makmum Allahu Akbar duduk. Jangan terlalu lama jeda tidak bertakbir atau tidak mengikuti gerakannya, jangan terlalu lama. Nah, jemaah sekalian, kalau dikatakan bahwa imam masih duduk, ya, Nabi kemudian masih duduk, imam masih duduk, kemudian ketika imam duduk itu tentu para sahabat ingin tahu apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, salah satu diterangkan di sini dari Sauban, ya, hadisnya dari Muslim dan Imam Ahmad, bahwa Nabi apabila usai dari sholatnya, Nabi mengucapkan astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jal jalal ikram. Dalam dalil yang lain astagfirullah, astagfirullah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti dalam dalil yang lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika imam mengucapkan zikir, kira-kira apa yang dilakukan sahabat pada waktu itu? Apakah Nabi mengucapkan astagfirullah, kemudian makmumnya membaca doa yang lain, zikir yang berbeda? Saya kira tidak. Karena kedudukan para sahabat Rasulullah itu pasti meniru apa yang dia lihatnya, pasti meniru apa yang dia dengarnya dari Rasulullah, dan dia pasti mengikuti apa yang diucapkan Rasulullah. Itu catatan yang pertama. Baik, ini kemarin sambil mengulangi sedikit. Nah, ini yang dikatakan Nabi tidak duduk terlalu lama kecuali sekedar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jal jalali wal ikram. Itu. Nah, kemarin kita bagi 2 jamaah sekalian, ada zikir usai sholat maghrib dan subuh, ada zikir khusus, ada zikir usai sholat selain maghrib dan subuh. Yang habis maghrib dan subuh ini lebih panjang, sedikit. Gitu. Jadi diantaranya adalah zikir, misalkan zikir selesai subuh. Ini maktubah, jadi umum 5 waktu. Baik jemaah. Jadi ada zikir selesai maghrib dan subuh. Itu ada zikirnya, zikir lebih khusus, agak lama sedikit. Nabi pernah selesai sholat subuh itu berzikirnya assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian istighfarnya 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Dan posisi masih duduk tasyahud akhir, belum berubah. Itu habis subuh. Kemudian yang umum habis subuh itu, habis istighfar astagfirullah, 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 kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian ada riwayat yang lain, sebelum berkata apapun engkau mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, itu masih posisi duduk tasyahud akhir. Mas, setelah itu boleh kemudian bersila. Termasuk imam, boleh imam untuk berputar. Nah, kemarin berputar. Jadi berputar 90 derajat. Kalau hadisnya itu seolah-olah adalah idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat menghadapkan wajahnya kepada kami. Tapi ditemukan dalam hadis yang berikutnya bahwa Nabi itu adalah aktsaru ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu ala yaminih. Aku sering, kata Anas radhiyallahu anhu, aku sering melihat Nabi, ya, bahwa selesai sholat itu Nabi berputar ke kanan.
Gitu. Berputar ke kanan. Jadi bukan berputar menghadap jamaah. Fa aqbalain nabi wajhi itu tidak dijelaskan menghadap kepada jamaah, tapi berputar ke kanan 90 derajat. Kalau menghadap ke jamaah 180 derajat. Itu. Sehingga nanti ada Barra bin Azib itu menyenangi untuk berada di saf paling depan, berada di sayap kanan. Kenapa? Ketika usai sholat, Nabi ketika berputar ke kanan, kata Azib bin Barra, saya senang melihat wajah Rasulullah apabila selesai sholat. Itu. Ini kemudian dari Ibnu Mas'ud juga sama. Dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an syamalih. Nah, dari Ibnu Mas'ud, aku sering melihat Rasulullah itu berputar ke kiri. Nah, ini yang jarang di masjid-masjid imam melakukan ini. Berputarnya ke kiri menghadap ke selatan. Kalau di sini kira-kira hadap ke sana. Kalau ke kanan berarti ke sana. Gitu. Jadi makmum yang sebelah sayap kanannya bisa melihat imamnya. Kalau berputar ke kiri, makmum yang ada di sebelah selatannya bisa melihat imamnya. Tetapi juga ternyata dikatakan dalam hadis yang lain dari Qusaybah bin Halab dari ayahnya, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam fakana yansarifu ala syaqqaihi, bahwa Nabi ternyata sering menghadapnya itu ke kanan dan ke kiri. Itu artinya pernah dilakukan kedua itu. Barangkali ini sebuah pilihan Rasulullah. Nah, kemudian dari Mughirah, ya, sami'tuhu, inni sami'tuhu, aku mendengar dia Rasulullah yaqulu, Rasulullah apabila selesai salatnya, inda insirafihi minas shalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, salasa marrat, 3 kali. Jadi ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ada yang lebih kali. Karena tidak ada keutamaan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia tergolong orang yang paling baik di dunia itu. Dan dia akan lebih baik lagi menjadi manusia terbaik di dunia ketika bisa mengucapkannya lebih dari itu. Itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau selesai selain maghrib dan subuh itu lebih ringan. Misalkan minimal istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah boleh berputar. Kebolehan berputar itu meringankan makmum sebagai pertanda rangkaian sholat berjamaah selesai. Makmum bebas untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Gitu. Walaupun tidak mesti bubar, karena zaman Rasulullah, sahabat ketika makin banyak mereka sholat di masjid, makin banyak mereka berjamaah, ketika usai salam Rasulullah, ibu-ibu pada pulang dulu. Tapi bapak-bapaknya, jamaah laki-laki, tidak ada yang pulang, tidak ada yang bergerak. Nabi masih duduk, sahabat masih duduk. Nabi berputar, sahabat mengikuti zikir Nabi. Sampai Nabi berpindah, baru sahabat berpindah. Dan ternyata nanti ada ketemu, itu bukan hanya untuk Rasulullah, tapi disebutkan imam. Jadi siapapun yang menjadi imam, itu. Nah, yang umum adalah zikir selesai sholat ini. Selesai sholat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu. Di dalam hadis yang lain itu 25, Pak. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 25 kali. Jumlahnya 100. Gitu. Jadi zikir selesai salat itu bukan
hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada dalil lain subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, Allahu akbar 25 ditambah la ilaha illallah 25. Tapi sahabat lebih suka la ilaha illallah itu yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi usai salat itu dianjurkan banyak mengucapkan tahlil. Tahlil yang dimaksud itu sesungguhnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi banyak yang mengambil dalil afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh-boleh saja. Itu. Nah, ini yang kita maksud man qala dubura salatal ghadah, siapa orang yang mengucapkan di penghujung atau usai menunaikan salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada tambahan biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali. Ya, ini selesai salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali qabla ayyasniya rijlaihi, sebelum kedua kakinya berubah. Posisi kaki duduk tasyahud akhir belum berubah. Apa jawaban Rasul? Kana yauma idin man afdalu ahlul ard amalan illa man qala misla ma qala au zada ala ma qala. Maka pada hari itu dia tergolong orang-orang yang paling utama di antara penduduk bumi, dan akan lebih hebat lagi kalau mengucapkan lebih dari 100 kali. Ya, monggo pas libur-libur dicoba itu sambil menunggu waktu syuruk. Alhamdulillah di sini Sabtu Ahad kajian subuhnya sampai syuruk terus tanpa melewatkan kemudian sholat 2 rakaat isyraq, ya, isyraq, karena mendapatkan keutamaan yang besar. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian masih berada di tempat duduknya dalam keadaan suci, kemudian terbit matahari ditambah kurang lebih 10 atau 15 menit isyraq, syuruk, maka kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kata Rasulullah, maka amalan tersebut sama dengan orang menunaikan ibadah haji dan umrah tamatan, sempurna. Itu. Jadi yang sudah pernah haji umrah dengan mengamalkan itu, tambah dia haji umrahnya. Bagi yang belum pernah, dia mendapatkan nilai keutamaan haji umrah. Itu. Kemudian berikutnya jamaah, nah ini untuk amalan 2 salat. Man qala, yang di background merah, man qala qabla ayan sharifa wa yasnai rijlaihi min salatil maghrib wa subhi. Siapa orang yang mengucapkan sebelum, ya, kedua kakinya berubah bergeser, min salatil maghrib wal subhi, setelah menunaikan salat maghrib dan subuh masih duduk tasyahud akhir, masih tawaruk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Itu kata Allah, maka Allah mencatatnya bi kulli wahidatin asyra hasanatin, setiap maka bagi setiap sekali ucapan tadi 10 kebaikan, pada kali 10 100 kebaikan, dan akan dihapuskan setiap kalimatnya 10 keburukan, 10 kali 100 kebaikan, dan akan diangkat derajat dari setiap kalimatnya 10 derajat, 10 kali maka 100 kali derajat. Itu luar biasa keutamaan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, jadi itu amalan zikir zaman Rasulullah itu memang secara faktual dalil itu dijaharkan. Itu dijaharkan. Artinya disuarakan. Sehingga sahabatnya bisa menirukan. Nanti muncul tafsiran itu Nabi sedang mengajarkan sahabatnya. Itu tafsiran.
Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan menjaharkan usai sholat itu dalam rangka mengajari jamaah agar mampu berzikir. Adapun ketika jamaah sudah hafal, maka tidak lagi dijaharkan. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun imam yang lain, tidak ada zikir dijaharkan ketika usai sholat. Adapun imam-imam yang lain, termasuk Imam Hanafi, itu justru dijaharkan sebagaimana faktualnya, fakta dalilnya itu. Nah, perkara nanti ada orang yang mengatakan itu kan bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 204, 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Jadi sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, berzikirlah mengingat Allah dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suaranya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, dan semoga engkau tidak tergolong orang-orang yang lalai. Ini nanti sebenarnya panjang. Kita sering memotong ayat ini. Jadi wadunal jahri minal qauli, dengan tidak mengeraskan suara. Tanpa dilanjutkan, ada lanjutannya bil guduwi wal asal. Tidak mengeraskan suara itu kapan? Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Artinya tidak 24 jam. Nanti itu ada tafsir di situ. Muncul tafsir. Ada yang memaknai seluruh waktu tidak dijaharkan, ada yang memaknai hanya 2 waktu. Nanti akan dilihat dari sababun nuzul ayat ini, diturunkannya ayat ini. Kenapa? Di waktu pagi itu orang-orang musyrikin masih tidur, terutama habis subuh. Ketika zikir habis subuh dikeraskan, terdengar oleh orang-orang musyrikin, maka dipancung lehernya kaum mukminin itu. Makanya surat Bani Israil ayat 110, wala tajhar bi sholatika, jangan kau keraskan suaramu ketika salatmu, wala tuhafit biha, dan jangan kau pelan sekali dalam doamu, wabtagi baina dzalika sabila, tetapi ambil yang tengah-tengah. Itu. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, ini masalah nanti zikir jahar dan sir, tapi saya sedang menjelaskan ada beberapa amalan usai sholat itu tidak langsung salam kemudian bergegas meninggalkan tempat duduknya, tapi ada keutamaan sejenak untuk tinggal di tempat duduknya dalam posisi masih duduk iftirosh. Ada keutamaan, itu yang kita maksudkan. Perkara nanti zikirnya imam ada yang menjaharkan, boleh mengikut imam, sir makmum silahkan sir, tidak masalah. Tetapi kalau kita mereferensi kepada dalil-dalil tentang bagaimana ketentuan usai sholat, selayaknya makmum melihat gerak-gerik imam, dan imam menjadi orang yang paling bijaksana. Itu. Jadi imam memahami amalan apa yang semestinya dilakukan karena ada makmum yang sedang mereferensi. Gitu. Nah, tadi dikatakan minimal kalau maghrib dan subuh ada beberapa amalan tadi. Istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis itu bolehlah Allahumma anta salam bergeser. Nah, makmum pun mengikuti posisi ketika imam bergeser, ada kebolehan, kebebasan makmum pun untuk mungkin bersila, mungkin untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Kalau memang di tempat duduk yang barusan kurang nyaman misalkan. Itu sebagai bab keutamaan. Supaya apa? Supaya doa dari malaikat Allah itu betul-betul nyampe bagi kita. Shollat alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat mendoakan. Jamaah sekalian, karena judul kita bersalaman selesai sholat, lalu kapan bersalaman selesai sholat? Kemarin kita kaji dalilnya, hadis tentang bersalaman itu umum. Ma min muslimaini yaltaqiyani, kalau ada 2 orang muslim berjumpa, di mana berjumpanya tidak dijelaskan. Kapan berjumpanya tidak dijelaskan. Artinya dimanapun berjumpa, kapanpun berjumpa, sedang apapun berjumpa, selama bisa untuk bersalaman, silahkan. Karena hadis ini hadis yang umum. Gitu.
Yaltaqiyani fayatasafahani, kemudian mereka saling bersalaman, berjabat tangan. Kemudian kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka melepaskan dari jabat tangannya. Jadi hadis itu umum. Jadi dalam hadis yang lain diawali dengan mengucapkan salam assalamualaikum kemudian bersalaman. Jadi kapan, di mana itu umum. Nah ternyata ketika selesai sholat itu ada ketentuan khusus untuk sholat. Selesai sholat berzikir, minimal zikir astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram, atau astagfirullah, 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 Allahumma la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu minimal itu dulu dibaca. Kemudian ada orang yang mau salaman, kita terima. Itu. Kita terima. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, hadirin, akanatil musafahati fi ashabi Rasulullah SAW. Jadi apakah musafahah itu dilakukan oleh para sahabat Rasul? Apakah bersalaman itu terjadi pada zaman sahabat? Ya, betul. Para sahabat bersalaman ketika berjumpa. Kemudian kita ada etika bagaimana sikap orang yang bijak ketika diajak bersalaman. Pertama, tidak termasuk sikap yang bijaksana apabila kita menarik tangan saudara kita atau menolak tangan yang sudah terlanjur dijulurkan kepada kita untuk berjabat tangan. Justru perbuatan itu termasuk sikap batil, kasar. Ada orang sudah ngajak begini, kemudian kita zikir saja. Kecuali kalau memang tidak tahu, mungkin bukan zikir, ngantuk mungkin kalau gitu. Saya kira kalaupun zikir ada orang mau nyalamin, tahulah. Itu. Kalau memang tahu, ya disaut saja. Gitu. Mungkin kita ada begini, orang lagi zikir ganggu saja, setan itu yang mutar. Bukan, kita harus lebih luas pemahamannya. Bersalaman itu ibadah, hadirin. Jadi bersalaman itu ibadah, syariat. Hanya mungkin bagi orang tertentu kurang tepat saatnya. Saya masih berzikir kok ngajak salaman. Tapi kalau kita bijak, bersalam itu juga ibadah. Dan tidak mesti mengganggu zikir saya. Misalkan saya sedang berzikir, menerima salaman, tetap saya bisa berzikir. Gitu. Karena zikir itu dimana ingat kepada Allah. Adapun lisan dengan bahasanya, tapi tidak pernah artinya untuk lalai kemudian terhalang hati kita untuk mengingat Allah dengan gara-gara bersalaman. Sikap yang kedua yang lebih bijak adalah menerima uluran tangan dengan lemah lembut. Kemudian setelah nanti usai baru dijelaskan saya masih berzikir, atau baiknya ada rangkaian zikir, mungkin lain kali tidak lantas assalamualaikum bersalaman. Mungkin ayo sama-sama istighfar dulu masing-masing, ada hubungan pribadi dengan Allah yang belum diselesaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masing-masing punya uluran tangan dengan Allah masing-masing. Nah, beberapa zikir singkat usai, silahkan. Gitu. Yang ketiga, bukan sikap yang bijak juga bila menarik tangan saudara kita atau menolak tangan yang sudah terlanjur kepada kita. Atau nyalamin tapi mukanya kemana gitu, buang muka itu. Nah, itu juga jangan, itu menyakiti juga. Gitu. Pendapat para ulama. Baik. Kemudian di dalam hadis Bukhari, hadis yang ke-3360 dijelaskan, an Sayyidina Yazid. Ini Sayyidina itu ada di hadis ini. An Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Yazid bin Aswad, semoga Allah meridhoinya, annahu shalla subha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Aswad ini mengikuti salat berjamaah bersama Rasulullah salat subuh. Wa qala, dia kemudian berkata, summa saran nas ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadhathu biyadihi famasahtu biha wajhi. Jadi kata Yazid bin Aswad, ia salat subuh bersama Rasulullah. Setelah salat, para jamaah berebut untuk menyalami tangan Nabi.
Lalu mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi, lalu saya usapkan ke wajah saya. Dalam hadis yang lain, sahabat mencium tangan Nabi. Saya lupa, saya sudah ada tambahan cuma tidak masuk di sini, masuk di tablet. Jadi riwayat tentang sahabat-sahabat Rasulullah mencium, mengambil tangan Nabi, diciumnya. Sehingga kalau digabung dengan hadis ini, etika bersalaman kepada orang yang dimuliakan, mungkin Rasulullah, mungkin para ulama, termasuk seorang anak kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya. Itu tidak pengkultusan. Tidak dimaknai menghormati dengan cara mencium tangan kemudian syirik, tidak. Tidak ada hubungannya. Termasuk menghormat bendera itu syirik, tidak ada hubungannya. Karena dalam hati kita tidak ada pensyirikan. Semata-mata hormat. Jadi kalau kepada orang tua, kenapa kita hormat? Dia orang yang melahirkan kita, dia orang yang menjadikan kita ada, dia yang menjadikan kita menjadi seperti ini, dia yang menyebabkan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan seorang anak hormat kepada orang tua. Begitupun kepada Rasul yang akan dia beri syafaat kepada kita. Nah, mencium itu kalau kita gabung, dicium bagian luarnya, kemudian dibalik telapaknya, diusapkan ke wajahnya atau dicium juga. Jadi anak-anak kita kalau diajari cium itu yang betul. Jadi tangan orang tuanya itu yang dicium, kemudian diusapkan ke wajahnya, dicium. Jadi bukan mencium tangannya sendiri, dipegang orang tua tangan orang tuanya, tapi dicium tangannya sendiri. Itu nakalan namanya. Itu. Dilatihkan seperti itu untuk menumbuhkan hormat. Maka dijelaskan kenapa kita hormat kepada bendera. Bukan benderanya yang dihormati, tapi bendera itu punya sejarah, darahnya para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan itu kehormatan sebuah negeri. Maka bagaimana ketika menurunkan bendera merah putih biru diganti dengan bendera merah putih, itu pun darahnya, taruhannya. Maka ketika menghormat merah putih itu bukan mengkultuskan syirik kepada bendera, tapi penghormatan itulah. Sebagaimana anak mencium tangan orang tua, bukan menyembah orang tua, tapi karena orang tua itu menjadi jalan kehormatan bagi hidup manusia. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik. Jadi session kita kemarin tentang bersalaman, dalilnya umum. Dimanapun, kapanpun bersalaman, diawali dengan assalamualaikum, bersalaman. Selama bersalaman itu betul-betul menyentuh di hati. Karena musafahah artinya melapangkan. Jadi orang yang ketika ketemu melapangkan hatinya untuk orang lain, memaafkan, memberikan kasih sayang, menolong, ada persahabatan, ada kecintaan, ada kasih sayang. Itu yang mengundang rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum tangan ini berpisah. Jadi bersalaman itu begitu. Jadi bukan salaman kepeksa. Ada gak salaman sambil masih dongkol. Tapi itu tahap awal. Insya Allah dengan bersalaman itulah akan membuka mata hati untuk bisa saling memaafkan. Itu. Nah, kapanpun dimanapun bersalaman. Kemudian dikaitkan dengan sholat. Kalau Syekh bin Baz sendiri di Saudi Arabia, walaupun di sana tidak ada amalan, habis sholat salaman tidak ada amalan, tapi Syekh bin Baz pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana orang yang tadi masuk masjid belum sempat bersalaman dengan jamaah kaum muslimin yang ada di kiri kanannya, bolehkah usai sholat bersalaman? Kata Syekh, boleh. Itu. Padahal dalam amalan sehari-hari di Saudi Arabia nggak ada salaman. Tapi jawaban beliau boleh. Ketika sebelum masjid karena sudah iqamah langsung menempati saf salat, habis salat merasa di kiri kanannya ada saudaranya, ada jamaahnya, assalamualaikum bersalaman, boleh kata Syekh. Nah, cuma etika adabnya minimal zikir perseorangan itu dimunculkan dulu, dihadirkan dulu, minimal permohonan ampun, istighfar, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya amalan yang sudah kita lakukan, sholat kita ini, dengan istighfar kita, mudah-mudahan menjadi pemaafan dari Allah. Kalau Allah sudah memaafkan, insya Allah amalan itu dinaikkan. Gitu.
naikkan. Demikian jamaah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah dua session kita usai tentang bersalaman dan posisi selesai sholat, bagaimana semestinya ketika usai sholat yang harus kita amalkan. Walaupun dalam banyak kajian di masjid-masjid, karena ada habis sholat kadang-kadang langsung memulai kajian, sehingga amalan zikir itu sering terabaikan. Itu bukan persoalan, tidak masalah. Yang terpenting ini bekal. Misalkan ketika waktunya longgar, luang, maka amalan-amalan yang ada pada hadis-hadis itu bisa kita amalkan bersama. Barakallahu lakum. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat apa yang kami dapat. Wa 'alimna ma yanfa'una. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya man 'allamal insan. Wahai Allah pemberi perbendaharaan ilmu yang sempurna. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Ya Allah, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang memberikan jalan selamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaikilah rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi permata hati kami, penyejuk jiwa kami. Ya Allah, jadikan mereka semua menjadi pendorong untuk taat kami kepadamu, untuk pendorong menjadi takwa kami di hadapanmu, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.